Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari ini pasal yang ke-13 dari 2 Tawari. Kita akan lihat bersama pada ayatnya yang pertama, saudaraku. Sampai ayatnya yang ke-3. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3, Bapak Ibu Saudara. Bersama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea, dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Di Tuhan, saudara, kita melihat bagaimana kemudian kerajaan Yehuda dipegang, saudara, oleh seorang yang bernama Abia, ya saudara, anak Rehabeam. Dan kemudian peranglah kedua kerajaan ini antara kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Tetapi yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian kekuatannya jadi tidak berimbang. Karena memang 10 suku melawan 2 suku, saudaraku, ya. Dan kita melihat di ayat yang ketiga, kekuatan ini sangat jauh sekali, saudara, ya, 400.000 dan 800.000. 400.000 di pihaknya Yehuda dan 800.000 di pihaknya Israel. Kita melihat sebuah kekuatan yang tidak berimbang di sini. Kekuatan yang sulit, saudaraku, ya. Sebetulnya ini hitung-hitungannya nggak masuk. Kalau kita melihat bagaimana sesuatu yang tidak mungkin sedang dihadapi oleh Abia, sesuatu yang tidak mungkin dihadapi oleh kerajaan Yehuda untuk bisa memenangkan peperangan, saudara. Tetapi kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana kerajaan ini, Abia, bisa memenangkan pertempuran, ya saudara, bisa memenangkan pertempuran ketika kekuatan mereka lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan musuh. Yang saya mau sampaikan pagi hari ini bahwa seringkali peperangan yang kita hadapi adalah peperangan-peperangan yang seperti ini, peperangan-peperangan yang tidak seimbang, ya, peperangan-peperangan yang kekuatan musuh, masalah lebih besar berlipat kali daripada kekuatan yang ada pada saya dan saudara. Dan ini sesuatu yang mustahil, saudara, untuk kita bisa memenangkan peperangan ini. Tetapi kita melihat, saudara, bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ada amin, saudaraku, ya. Dan kita melihat bagaimana kerajaan Yehuda menang melawan kerajaan Israel. Dan kita mau melihat hal-hal yang klasik sebetulnya, hal-hal yang umum, hal-hal yang sudah kita sering dengar tentang rahasia kemenangan, kunci kemenangan, saudaraku. Dan saya menemukan hanya 2 saja, saudaraku, bagaimana Abia bisa memenangkan peperangan ini, saudara. Abia bisa mengalahkan kerajaan Yehuda, dan sesuatu yang tidak mungkin mereka bisa dapatkan, tetapi mereka bisa dapatkan. Alkitab, kalau saudara melihat, saudaraku, bagaimana dengan mudahnya, saudara, ya, dengan mudahnya kerajaan Israel itu mengepung. Sampai Alkitab dalam ayat yang keberapa itu menjelaskan, mengatakan begini, Israel sampai mengepung, saudara, sampai Yehuda sadar di depan ada Israel, di belakang ada Israel, dan mereka ada di tengah-tengah. Mereka ada di tengah-tengah, mereka sudah dikeroyok gitu, saudara. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah dikepung. Dan seringkali kehidupan kita, Tuhan izinkan mengalami yang namanya keadaan seperti ini, ya. Keadaan seperti ini, jumlah kekuatan jauh lebih besar, dan hari bertambah hari keadaan yang kita hadapi seperti orang yang sedang dikepung sama masalah. Dan saya tidak tahu, saudaraku, ya, adakah saudara sedang menghadapi satu keadaan yang seperti ini, ataukah mungkin di tahun depan kita akan menghadapi satu situasi yang seperti ini, di mana nggak ada celah, saudara.
Di depan musuh, di belakang musuh. Dan mereka sudah ada di tengah-tengah kerajaan Yehuda ini, Abia dan pasukan. Tetapi hasil daripada cerita ini, hasil akhir daripada cerita ini, Yehuda menang. Ada amin, saudaraku. Yehuda menang. Gimana caranya yang nggak ngerti. Gimana caranya nggak ngerti. Tapi ada beberapa hal yang saya lihat yang membuat mereka menang. Ini sama-sama kita lihat, saudara. Yang pertama, saudara. Yang pertama, saudaraku, ada ayatnya yang ke-14, saudara. Dan ayat yang ke-15. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Amin, saudara, ya. Saudara, mereka sudah dikepung di depan Israel, di belakang Israel. Sudah habis, saudara. Saudara, kalau saudara menghadapi keadaan begitu, bingung, saudara. Sebingung. Kenapa? Saudara mau ngadepin yang mana dulu? Akhirnya konsentrasi sudah terpecah. Konsentrasi sudah terpecah, maka kekuatan juga jadi berkurang. Ya, depan menyerang, belakang menyerang. Susah. Sulit. Tapi di saat seperti itu, Alkitab menceritakan kepada kita, mereka berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Mereka berseru kepada Tuhan. Apa itu berseru? Berseru itu berdoa. Berseru itu berdoa. Dan itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, iblis dengan segala cara ini yang saya mau sampaikan, iblis dengan segala cara membuat kita untuk kita enggak berdoa. Jangan berdoa. Karena ketika kita berdoa, disitulah mujizat Tuhan terjadi buat saya dan saudara. Itulah sebabnya iblis dengan segala cara, saudaraku, membuat kita untuk kita tidak berdoa. Jangan berdoa. Nggak punya waktu untuk berdoa. Malas buat berdoa. Karena iblis tahu ketika kita berdoa, kita sedang menarik hadirat Tuhan. Kita sedang menarik kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya iblis dengan segala cara, saudara, ganggu pikiran saya, ganggu pikiran saudara, ganggu hati kita, saudara, dengan segala macam cara. Supaya apa? Supaya kita nggak berdoa, kita nggak bisa berdoa. Dimasukkannya lah hati kita dengan segala hal-hal yang nggak bagus, saudara. Kecewa lah, sakit hati lah, saudaraku, kesel sama orang lah, saudara. Sampai kemudian kita nggak bisa berdoa. Karena iblis tahu waktu kita berdoa, kita tuh jadi satu pribadi yang gagah perkasa. Ada amin, saudaraku. Kita tuh jadi satu pribadi yang tidak terkalahkan. Lihat, saudara, Yehuda jadi satu pribadi, satu kekuatan yang tidak terkalahkan. Ketika pun mereka tidak mungkin menang. Ketika pun kekuatan mereka terbatas, apa yang mereka miliki terbatas. Tentara mereka jauh lebih kecil daripada tentara musuh. Ini, saudara, ini yang membuat Yehuda menang. Klasik saya katakan. Tetapi yang seperti ini kita beribu-ribu kali kita dengar, tetapi beribu-ribu kali juga kita abaikan. Beribu-ribu kali juga kita tidak lakukan. Dan beribu-ribu kali juga kita tidak, saudaraku, kita biarkan iblis membuat kita nggak bisa berdoa. Dibuat kita sibuk lah, dibuat kita capek lah, dibuat kita ngantuk lah, dibuat kita, kalau nggak ngantuk, pikiran kita yang diganggu. Kalau pikiran kita nggak diganggu, hati kita yang diganggu. Semua, saudara, semua. Iblis pakai banyak cara. Karena waktu kita berdoa, kita jadi satu pribadi yang berbeda. Kita jadi satu pribadi yang nggak normal. Iya, saudara.
Kita jadi satu pribadi yang abnormal gitu. Abnormal, di atas rata-rata. Waktu kapan? Waktu kita datang sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Alkitab katakan ketika mereka berseru kepada Tuhan, bahkan mereka memekikkan pekik perang itu, sudah mereka tiup nafiri, mereka bunyikan nafiri. Tetapi berapa banyak kali kita biarkan diri kita ditipu sama iblis? Ya, kita biarkan kita nggak berdoa, kita biarkan kita malas, kita biarkan waktu kita habis, kita biarkan semua, kita biarkan. Iblis mau kita jadi satu pribadi yang normal. Karena waktu kita jadi satu pribadi yang normal, saudaraku, gampang dikalahkan, gampang dihancurkan. Makanya firman Tuhan dalam surat Efesus bilang begini, ya, kekuatan musuh kita, peperangan kita ini bukan peperangan melawan darah dan daging, melawan penguasa-penguasa di udara. Itulah sebabnya ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada amin, saudaraku. Waktu kita ambil perlengkapan senjata Allah, itulah, di saat itulah kita jadi manusia yang gak normal. Saat itulah kita jadi satu pribadi yang gak normal, yang gak rata-rata. Kenapa? Karena Alkitab sudah ingatkan kita bahwa kekuatan kita itu penguasa-penguasa di udara, yang kalau kita hadapi dengan kekuatan daging yang seperti ini, habis-habis. Yang kalau kita pakai kekuatan daging ini untuk melawan penguasa-penguasa di udara, saudaraku, melawan segala macam hal, peperangan-peperangan yang kita hadapi, habis kalah kita. Itulah sebabnya Alkitab bilang sama kita, kita nggak boleh dengan kita maju dengan apa adanya, nggak boleh. Kita maju berperang dengan seada-adanya kita, nggak bisa. Kita nggak mungkin menang. Kita habis, sudah kita ditelan. Tapi waktu kita ambil perlengkapan senjata Allah itu, saudaraku, bahkan senjata Allah kita ambil, maka kita jadi satu pribadi yang beda. Kita jadi satu pribadi yang nggak sama, nggak normal. Ya, kita nggak jadi satu pribadi yang rata-rata. Waktu kapan? Waktu perlengkapan senjata Allah kita pakai. Nah, berapa banyak kali, itulah sebabnya iblis nggak mau, saudara. Iblis nggak mau waktu kita mau pakai itu perlengkapan senjata Allah. Iblis nggak mau. Iblis dengan segala cara menggagalkan kita, dengan caranya yang halus, saudara. Dibuat malas, dibuatnya kita tidak sadar menyadari itu. Orang, saudaraku, orang tuh nggak dibuat sadar, saudara. Makanya apa? Kalau orang ditipu, ya saudara, nggak dibuat sadar. Kalau orang sadar, ya berarti ya nggak mungkin ketipu. Makanya dibuat nggak sadar. Ya, datang katanya kalau orang itu sudah dapat hadiah 100 juta, ya, nanti datang ke ATM, ya, nanti di ini suruh ketik, nanti bagaimana? Dibuat nggak sadar, sudah. Dibuat sepertinya kita tuh dapat keuntungan, tapi padahal sebetulnya apa? Kerugian besar yang kita akan dapatkan. Makanya hati-hati, saudara. Makanya berawas-awas. Saya pernah cerita, sudah dulu saya, karena tahun berapa itu, tahun 96 kalau nggak salah. Tahun 96 ada Munas, saudara, dan Dirjen Bimas Kristen itu hadir. Dan saya ingat gitu, saudara, saya tahu mukanya, saya dengar suaranya, dan suaranya khas sekali, ya. Suaranya tuh khas sekali. Dan satu saat, saudaraku, saya dapat telepon dari dirjen, ngakunya dari dirjen, ya, asistennya, saudaraku, asisten dirjen, ya. Telepon saya, Pak, ini ada yang mau bicara, Pak Dirjen mau bicara. Jadi saya angkat, saudara. Waduh, hebat banget Dirjen mau telepon saya, ya saudara, ya. Suaranya persis sekali, saudara. Suaranya persis sekali. Suaranya sama gitu. Karena saya pernah dengar suara itu.
Dia bilang ini ada bantuan dari pemerintah mobil, ya saudara. Mobil apa tahun 96 berarti masih mobil Kijang ya saudara. Mobil Kijang buat gereja-gereja. Jadi kalau mau ya ini, atau mungkin supaya lebih praktis apa namanya atas nama Bapak aja ya. Cuman ini kami perlu apa, perlu begitu ya, sudah biasa saudara, uang ya, mesti transfer dulu buat begini, buat begininya. Hampir loh saudara, hampir. Untungnya saya cek lagi sudah, saya cek, dan ternyata itu penipuan. Hampir, karena saya dengar suara itu hampir sama, suaranya persis, bukan hampir sama. Berat-beratnya apanya gitu sama. Nah iblis, saudara, iblis kalau kita nggak peka, maka suara iblis itu yang kita akan dengar, saudara. Suara iblis. Jadi akhirnya apa, kalau kita nggak peka, nggak ada unsur kejahatan yang kita dengar, nggak ada. Adanya suara baik, suara yang menina bobokan kita. Makanya apa, kalau kita bilang begini, aduh iya capek ya, aduh iya capek, kamu kan lagi capek, masa lagi capek berdoa, ya gitu ya saudara. Kan lagi capek, masa lagi capek berdoa. Ada suara-suara seperti itu kan saudara, yang seringkali yang semakin mendukung kemalasan kita, yang semakin mendukung kelemahan kita. Kenapa? Karena memang iblis nggak suka. Iblis sadar saudaraku, waktu saudara dan saya berdoa, itu tuh saudara, Tuhan membackup saya dan saudara. Ada amin saudaraku. Tuhan membackup kita. Kita jadi satu manusia, satu pribadi yang nggak normal. Jadi satu pribadi yang nggak biasa. Jadi satu pribadi yang nggak rata-rata, di atas rata-rata kita. Makanya apa? Waktu Israel berdoa, waktu Israel berseru, nggak ngerti caranya, karena Alkitab juga tidak menjelaskan gimana peperangan itu kemudian terjadi. Tetapi kalau saudara baca selanjutnya, ada dari 800.000 pasukan Israel yang berperang melawan 400.000 orang Yehuda, 500.000 orang Israel terbunuh. Bayangkan saudara, 500.000 orang Israel, tentara Israel terbunuh. Ini di pasal yang sama. Gimana caranya? Nggak ngerti. Nggak ngerti saudara. Kekuatan mereka sama, maksudnya kekuatan satu lawan satunya sama. Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ada amin saudaraku. Itu kalau kita berdoa, akhirnya apa? Tuhan yang bekerja dalam masalah kita, Tuhan yang bekerja di dalam peperangan hidup kita, Tuhan yang bekerja di dalam pergumulan hidup kita, Tuhan yang bekerja di dalam setiap apa saudaraku ya, segala problem kehidupan ekonomi ke apapun juga, Tuhan yang bekerja di dalam. Mau melihat tahun 2022 ada kemenangan, ada amin saudara ya. Maka ini yang saudara dan saya harus kerjakan. Tahun 2022 nggak ngerti apalagi yang kita akan hadapi. Tetapi percayalah saudaraku, ya apapun saudaraku, karena kuasa Tuhan mengatasi segala-galanya. Ada amin saudaraku. Dan kuasa Tuhan kalau dia hadir dalam hidup kita, maka kuasa itu juga memampukan kita bisa mengatasi segala-galanya. Ini bagian yang pertama saudaraku, apa yang membuat Yehuda menang lawan Israel. Yang kedua, kalau saudara melihat ayat 18 saudara, ayat 18, sama-sama kita baca ayatnya 1, 2, 3. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amin. Saudara, hal yang kedua, kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan, katanya, mengandalkan diri kepada Tuhan.
ya, mengandalkan diri kepada Tuhan, tidak mengandalkan yang lain, tidak mengandalkan bangsa-bangsa yang lain. Itu benar pengertiannya. Tidak kontak, tidak kirim surat, kasih kurir, saudara, pengantar, kurir cepat, ya saudara. Karena kalau seperti itu kadang-kala orang minta bantuan sama bangsa lain untuk bantu, ya. Nanti nego harga, apa yang harus dibayar. Ya, bisa kirim merpati, bisa kirim apa, saudara, bisa kirim satu orang kurir, pelari cepat, saudara. Ada yang seperti itu, saudara. Ya, kirim pesan, ya. Apakah pakai merpati, saudara? Ya, pakai merpati orang sudah tahu, tembak, panah, mati. Ya. Apakah itu pelari cepat atau apa bagaimana, ya saudara? Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, karena mereka mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan di sini sama-sama kita mau merenungkannya, saudara. Karena ini mengandalkan Tuhan bukan cuma tentang berdoa, tetapi mengandalkan Tuhan berarti mengandalkan, memakai cara-caranya Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku. Mengandalkan Tuhan itu memakai cara-caranya Tuhan. Karena Alkitab ini sebetulnya ini adalah sebuah firman, sebuah suara Tuhan, saudaraku, yang dimana mengajar sama kita untuk apa? Dalam hidup ini kita harus begini, kita harus begini, kita harus begitu, dan begini, ngadapin begini, harus begini, begini. Nggak boleh begini, jangan begini, harus begitu. Itu caranya Tuhan. Alkitab itu sebenarnya sedang menceritakan tentang cara-cara Tuhan yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab saya dan saudara. Waktu ngadapin masalah nggak boleh begini, waktu diberkati harus begini, jangan begini. Kalau lagi dalam keadaan sulit harus begini, jangan begini. Menghadapi situasi yang begini harus begini, harus begitu, saudara. Mengandalkan Tuhan itu bukan cuma berdoa, tetapi seringkali kita berdoa, tapi kemudian apa? Cara-cara dunia yang kita pakai. Cara-cara dunia, saudaraku, yang kita pakai. Berdoa sih berdoa, karena berdoa dan cara jadi sesuatu yang berbeda. Ada orang berdoa, Tuhan, haleluya, tolong saya. Tapi kemudian apa, saudaraku? Waktu di lapangan, caranya pakai cara dunia. Caranya bukan caranya Tuhan. Kemarin Ibu Fiba dalam ngobrol-ngobrol, ya saudara, Ibu Fiba yang isi di ibadah Natal yang kedua, dia bilang dia lagi ngawinin anak, lalu kemudian karena memang itu tempatnya itu tidak menyediakan dan tidak memperbolehkan ada tenda, ya saudara, ada tenda, ya. Jadi orang-orang kasih masukan sama dia, udah pakai pawang aja, ya, karena di situ udah ada mendung, sudah mendung, ya. Udah pakai pawang aja, ya. Di tempat itu sudah 3 kali pernikahan batal, ya. Pakai area itu tuh batal. Mereka sudah booking tapi nggak bisa dipakai, batal. Udah 3 kali, ya, di Aman Jiwo apa ya, saudara, batal. Jadi ini yang keempat. Mereka udah persiapan semuanya, udah persiapan. Jadi udah pakai pawang aja, pakai pawang. Mereka memutuskan untuk tidak mau pakai. Enggak. Kita berdoa, katanya. Mereka berdoa, mereka menyembah, mereka berdoa, mereka menyembah. Lalu kemudian apa? Hujan berhenti, saudara. Ya, hujan berhenti atau bagaimanalah, saudara. Pokoknya itu acara jalan lancar, bagus. Sampai orang-orang bingung, kok bisa ya begitu? Seringkali kita tergoda pakai cara dunia. Kita pikir itu jadi shortcut, jadi jalan pintas. Ya, begini, hitung-hitungan dibeginiin, ya, dicatut sedikit, bagaimana lah, apalah, bagaimana. Kita seringkali tergoda, saudara. Seringkali kita tergoda dengan cara-cara dunia, bukan cara-caranya Tuhan.
Ini bukan lagi tentang doa nih, saudara. Mengandalkan Tuhan ini bukan cuma tentang doa, tapi mengandalkan Tuhan, memakai cara-cara yang Alkitab sudah ajarkan sama saya dan saudara. Memakai cara-caranya Tuhan. Menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi apa, saudara? Pergumulan hidup, menghadapi ketidakmungkinan, menghadapi ekonomi yang lagi turun. Menghadapi apa, saudaraku? Ya, tekanan, menghadapi apa? Ya, ekonomi yang lagi morat-marit. Cara apa yang kita pakai? Itu penting. Karena seringkali kita tergoda untuk memakai cara-caranya dunia. Kita bukan memakai cara-caranya Tuhan. Caranya di dunia, saudara, dari yang kasar sampai yang halus. Cara yang halus apa, saudara? Maaf nih, saudara, ya. Caranya halus apa? Saya ingat seperti si janda Sarfat. Caranya dunia apa? Nahan. Waktu dalam kekurangan nahan, itu caranya dunia. Caranya dunia, makanya janda Sarfat bilang, ini tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kami makan, kami tinggal tunggu mati. Makanan itu harus dibuat satu kali karena minyaknya tinggal sedikit. Nanti roti yang sudah jadi itu mereka makan mungkin kecil sedikit-sedikit. Diemut, lama, jangan dicokot, ya saudara. Caranya dunia dari yang kasar sampai yang halus. Caranya halus apa? Nahan segala sesuatu. Kalau dalam situasi yang begini harus nahan segala sesuatu. Maaf nih, saudara, saya hanya diingatkan tadi, saya diingat. Nahan. Tapi caranya Tuhan apa? Alkitab bilang begini, Elia bilang begini, saudaraku. Bikin. Nanti tepung dalam buli-buli nggak akan habis, dan minyak, tepung dan buli-buli nggak akan pernah habis. Selalu ada dan benar. Dan ketika mereka taat melakukan caranya Tuhan, tepung itu mereka ambil, ada lagi. Caranya dunia, saudara, sekali lagi dari cara yang kasar. Cara yang kasar apa, saudaraku? Cara yang kasar apa? Ya, nyuri, rampok, bunuh, nipu, ngambil, ya, licik, apalah macam-macam. Tapi ada cara-cara di dunia yang halus, saudara. Apa? Nahan. Makanya Alkitab bilang begini, maaf sekali, saya nggak punya, tadinya saya nggak ada niatan untuk cara. Beri maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yaitu takaran yang baik itu apa? Yang dipadatkan, saudaraku, yang digoncang sampai tumpah keluar. Jadi kalau kita ngisi nih, saudara, kan cuman tapi ini dipadatkan, digoncang-goncang lagi, tambahin lagi, ditekan lagi, digoncang-goncang lagi, ditekan lagi, sampai tumpah keluar. Dimulai ayat itu dengan apa? Dengan ayat yang berkata, beri maka kamu akan diberi. Tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Mengandalkan Tuhan bukan cuma berdoa, bukan cuma berkata-kata iman, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong. Tapi sekali lagi saya mau bilang, cara saudara mengatasi masalah dengan cara yang seperti apa? Mulai cari-cari teman saudara, ya, cari apa namanya kontak teman, pribadi. Kalau memang Tuhan ingatkan, nggak apa-apa, saudara. Ya, seringkali kita juga seperti itu. Tapi ingat, berdoa dulu, jangan ingat orangnya dulu, berdoa dulu, minta sama Tuhan solusinya. Memang saya percaya Tuhan seringkali kirim orang-orang yang seperti itu untuk menjadi mendampingi kita, menjadi alat-alat Tuhan. Saya tidak bilang bahwa itu salah, tidak. Tapi seringkali kita ingatnya nih, waktu ngadepin masalah, ingatnya itu dulu.
Waktu kita dalam kekurangan, kita bukan berdoa, tapi kita ingat orang itu. Nelpon uang kun sih kayak sih ditolong ya. Gitu. Waktu kita dalam kekurangan nggak ada apa-apa, kita langsung ingatnya orang itu. Enggak, ingat Tuhan dulu. Beda, saudara, beda. Ingat Tuhan dulu. Sampaikan segala sesuatunya sama Tuhan dulu. Nanti caranya Tuhan yang kasih sama saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Nanti caranya Tuhan kasih sama saya dan saudara. Tuhan tolong kita ya saudaraku. Tuhan tolong kita supaya yang kayak gini saudaraku. Karena inilah kunci kemenangan. Saya dan saudara nggak tahu ya saudara, ini aja masih ada beberapa hari. Bisa jadi di akhir-akhir tahun ini ada peperangan yang kita akan hadapi. Mungkin ya, semoga sih kita lancar-lancar saja saudara. Kita bisa masuk di akhir tahun dan melewati tahun baru dengan sukacita ya saudara. Tapi ada di antara kita yang mungkin menghadapi hal-hal seperti itu, atau ini peperangan ini, ada musuh yang lagi, ada masalah yang lagi datang hari-hari. Mungkin saya pernah berkhotbah saudara tanggal 31. Waduh, khotbah saya bagus saudara, buat saya khotbah saya bagus, bagus banget. Dan saya melihat jemaat Tuhan diberkati. Tanggal 1 masih pagi saya sudah ngadepin masalah. Masalahnya cukup gede. Itulah kehidupan gitu saudara. Kita mau bersembunyi nggak bisa juga, nggak ada arti juga kita bersembunyi. Kita mau lari juga nggak ada arti. Akhirnya apa? Kita harus hadapi masalah itu, peperangan pergumulan ini. Dan jangan lupa saudara, doa jadi kunci kemenangan saya dan saudara. Ada amin. Doa membuat kita jadi nggak normal. Doa jadi buat kita sih nggak normal. Amin saudara ya. Kita bukan jadi biasa-biasa, kita bukan jadi orang yang normal-normal, kita jadi orang yang abnormal, kita jadi orang yang di atas rata-rata. Waktu kapan? Waktu kita berdoa. Yang kedua, saudaraku, pakai caranya Tuhan. Pakai caranya. Waktu ngadepin masalah, jangan pakai emosi, jangan pakai apa, jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai apa, jangan pakai jalan pintas. Pakai caranya Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita menyembah Tuhan saudara.